wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali faraja sakhil makhraj. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Bapak Ibu masyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang memulai seluruh penciptaan. Daripadanya lah kita bermula dan kepadanya lah kita akan kembali. Pertemuan kita kali ini masih meneruskan surat yang ke-65, surat At-Talaq. Dan karena surat At-Talaq adalah 12 ayat, pada hari Rabu yang lalu kita sudah membaca ayat 1 sampai 6, maka pada malam hari ini kita akan baca surat At-Talaq ayat 7 sampai 12. Jadi 6 ayat lagi. Dan berarti hari ini atau malam ini merupakan hari terakhir untuk surat At-Talaq. Dan insya Allah pada hari Senin nanti kita akan mendapatkan surat baru, yaitu surat yang ke-66, surat At-Tahrim. Karena bersama kita sudah ada Ustazana Ustadz Wahyudin bin Wahid, kita persilakan kepada beliau untuk memandu kita, memimpin kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat At-Talaq, surat yang ke-65, ayatnya ayat 7 sampai ayat 12. Ayat 7 sampai ayat 12. Baiklah Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita masuk ke screen untuk melihat bersama-sama Al-Quran kita. Yang mau membuka Al-Qurannya di rumah masing-masing juga boleh. Surat yang ke-65 ayat 7 sampai ke-12. Seraya kita persilakan dengan segala hormat kepada Ustazana Ustadz Wahyudin bin Wahid. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan surat Talaq kita pada malam hari ini. Kita langsung aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد بعد عسر عسر يسرا يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وكأي من من قرية قرية عن أمر أمر ربها ربه ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وذاقت وبال أمرها وكان عاقبة عاقبتها أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب أعد الله فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين قد أنزل الله إليكم ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينة ليخرج الذين آمنوا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا
وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يدخله جنات تجري الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات سماوات ومن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد saya kembalikan Ustaz. Terima kasih banyak.
Bapak Ibu sekalian, kita haturkan, kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustazuna Ustadz Wahidin B. Wahid dengan teriring doa. Semoga Allah SWT memanjangkan usia beliau, memberikan kesehatan yang prima lahir dan batin, memberikan kepadanya rezeki yang halal dari langit dan dari bumi. Begitu juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dimanapun berada, yang tadi ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa mencatat Bapak Ibu nama-namanya dan nama orang tuanya, Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan, dicatat oleh Allah SWT, disebutkan di depan majelis para malaikat yang bertawaf di sekitar arasnya, arasy Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian berbahagia, kita teruskan surat yang ke-65 kita, yaitu surat At-Talaq. At-Talaq ini menjadi bahasa Melayu yaitu talak. Turun di Madinah, makanya disebut dengan Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 12 ayat. Dan tadi kita telah membaca ayat 7 sampai ayat 12. Dan berarti selesailah surat Talaq kita pada malam hari ini insyaallah. Dan nanti pada hari Senin yang akan datang, kita masuk pada surat yang ke-66, surat At-Tahrim. Terakhir pada hari Rabu yang lalu kita sudah sampai di sini, bahwa walaupun terjadi proses perceraian, ingat proses perceraian, karena perceraian tidak bisa hanya dengan satu kata, tapi harus ada prosesnya, yaitu ada namanya iddah, ada 3 quru, ada 3 bulan bagi yang tidak menstruasi ataukah yang masih ragu akan menstruasi istrinya, maka kemudian selama dalam proses perceraian itu, apalagi dalam kehidupan normal sehari-hari, seorang laki-laki, seorang suami tidak boleh memperlakukan istrinya dengan cara sedemikian rupa sehingga mempersempit ruang geraknya, mempersulit hidupnya, seperti yang kita lihat semuanya dikerjakannya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, agama memberikan kepada kita bagaimana caranya kehidupan ini adalah semuanya menyenangkan, karena rumah tangga, keluarga seperti yang kita katakan bukan tujuan dalam beragama, bukan tujuan syariat. Rumah tangga seperti juga ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa, hanya merupakan alat, kendaraan untuk sampai kepada Allah. Makanya semua ibadah dalam agama Islam kita semuanya punya tujuan, yaitu lillahi ta'ala, atau qurbatan ilallah, atau taqarrub ilallah. Karena kita semuanya senang atau tidak senang, sedang bergerak kembali kepada Allah, ilaihi rajiun. Kita kepadanya lah kita kembali. Bahkan seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa seandainya pun istri itu melahirkan, lalu kemudian menemui kesulitan untuk menyusui anaknya, maka selama bermusyawarah tentu suami boleh mencari wanita susuan yang bisa membantu istrinya untuk menyusui bayinya. Ini ayat yang terakhir kemarin kita bahas, yaitu ayat yang ke-16. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, askinuhunna, tempatkanlah mereka, yaitu istri kalian, min haitsu sakantum, di mana saja kalian tinggal, min wujdikum, yang sanggup kalian mendapatkannya, wala tudarruhunna, jangan sampai melakukan perbuatan menimbulkan mudarat bagi mereka, wala tudarruhunna, jangan sampai menimbulkan mudarat bagi mereka, litudayyiqu, sehingga mempersempit ruang gerak mereka. Kata mempersempit ruang gerak mereka bukan berarti mereka wanita boleh bebas kemana-mana, bukan. Tapi jangan sampai boleh dikata aktivitasnya sehari-hari seperti yang tidak bisa bernafas. Dari subuh sampai tengah malam, kemudian beraktivitas terus-menerus, sehingga kemudian kesempatannya untuk belajar agama, membaca Al-Quran, beribadah dengan baik, itu menjadi sempit. Jadi agama tidak boleh seperti itu. Jadi litudayyiqu, menyebabkan mereka menemui kesempitan, alaihin. Wa in kunna ulati hamlin, apabila mereka ataukah istri-istri yang berada dalam proses perceraian ternyata terbukti setelah masa iddahnya
dihitung ternyata tidak menstruasi misalnya pada quru yang kedua, quru yang ketiga apalagi, maka berarti hamil, maka berarti iddahnya bertambah sampai selesai melahirkan. Jadi wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Dan selama itu juga suami masih terus harus bertanggung jawab membelanjai mereka sampai mereka melahirkan anak-anak mereka atau kandungan mereka. Fa'in arda'na lakum, apabila mereka telah melahirkan anak kalian. Jadi ingat kata-kata arda'na lakum, jadi istri melahirkan untuk suami sebetulnya. Karena suami adalah punya tanggung jawab. Ingat dalam pernikahan itu suami yang melamar kepada wanita. Jadi kira-kira suami mengatakan, wahai wanita solehah, saya ingin punya anak. Mau nggak kamu menjadi ibu daripada calon anak saya? Si perempuan mengatakan, siap. Namanya ijab kabul. Maka kemudian perempuan menerima lamarannya, terjadilah ijab kabul tadi. Nah, dengan demikian sebetulnya inisiatif pertama pada laki-laki. Ingat, yang melamar laki-laki berarti inisiatif pertama pada laki-laki. Dengan demikian, mahar adalah simbol bukti bahwa suami siap membiayai keluarga dan anak-anak yang lahir daripada istrinya. Maka dikatakan, fa'in arda'na, apabila istri telah melahirkan, lakum untuk kalian. Kata-kata untuk kalian. Kenapa untuk kalian? Karena laki-laki punya naluri, punya hasrat untuk punya anak dan keturunan juga, tetapi tidak bisa melahirkan sendiri. Maka harus punya istri. Dan kebetulan yang mengandung anak itu bukan suami, tapi istri. Jadi maka terjadilah pernikahan, yaitu suami meminta istrinya untuk mengandungkan anaknya, dan istri menerimanya, maka disebutlah tadi dengan ijab kabul atau pernikahan. Maka fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah kepada mereka ujurahun. Ya. Kata-kata ujurahun di sini, berikanlah kepada mereka bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai ibu daripada anak kita. Karena dikatakan di sini, apabila telah melahirkan, maka fa'tuhunna ujurahun. Harus berikan kepada mereka nafkah yang lebih. Ujurahunna secara harfiah artinya upah. Kenapa? Karena dia telah melahirkan anak-anak kita. Wa tamiru bainakum bima'rufin. Dan kalau berkaitan dengan anak-anak nanti ini termasuk menyusui, maka kemudian bermusyawarahlah. Muktamarlah. Wa tamir itu muktamarlah. Bermusyawarahlah. Bicarakanlah bersama. Wa tamiru bainakum bima'rufin. Bermusyawarahlah di antara kalian dengan cara yang ma'ruf. Wa in ta'asartum, apabila kalian menemui kesulitan, misalnya istri kesulitan untuk menyusui bayinya dengan ASI-nya, maka fasaturdi'u lahu ukhra, maka bisa mencari wanita lain yang memang profesinya menyusui untuk menyusui bayi tersebut. Fasaturdi'u lahu, untuk anak yang lahir tersebut. Jadi bisa mencari ibu susuan. Artinya untuk memudahkan, untuk tidak mempersempit kehidupan seorang istri tadi, maka seorang suami boleh menggaji, mengupah pihak lain untuk membantu istrinya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya, bahkan kelihatannya yang paling esensial, yaitu menyusui atau menyapi anaknya pun bisa, apalagi kalau cuma pekerjaan-pekerjaan lain, seperti mencuci, memasak, dan sebagainya. Kita masuk pada ayat baru, ayat yang ke-7. Ini adalah ilustrasi mengeluarkan, menafkahi. Jadi laki-laki mengeluarkan uang, berarti sebelum mengeluarkan kan harus punya pendapatan, harus punya pemasukan, income. Kalau tidak ada income, bagaimana bisa melakukan pengeluaran? Jadi harus ada income-nya, pemasukannya, bagaimanapun caranya, yang penting halal. Lalu kemudian membelanjakan income-nya itu, pendapatannya, pemasukannya itu untuk keluarganya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi ayat berikut menjelaskan kepada kita, liyunfiq, ya, liyunfiq. Jadi musyawarah itu adalah supaya, linya kita artikan supaya, agar. Yunfiq, suami itu adalah membelanjakan.
membelanjakan ataukah menafkahi, ini kata-kata yunfik dari kata nafkah, menafkahi, membelanjai istrinya, zu sa'atin min sa'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia berkemampuan luas, ya dia harus memberikan belanja lebih banyak juga. Jadi artinya apa? Berdasarkan ayat ini, seorang suami tidak boleh pelit kepada istrinya. Kenapa dikatakan zu sa'atin min sa'atihi? Kalau dia memang suami pendapatannya lumayan banyak, ya dia harus membelanjakan istrinya juga dalam keadaan banyak. Zu sa'atin min sa'atihi. Ya. Begitu juga waman qudira alaihi rizqu, siapa yang terbatas, kita artikan saya terbatas. Qudira bukan disempitkan, kita artikan saja terbatas karena kadar itu adalah batasan. Ingat yang namanya kadar itu kan batasan-batasan, kadar-kadar. Jadi dan siapa yang terbatas ya, pada batasan tertentu, rizkinya rizkuhu falyunfiq mimma atahullah, maka tetap dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai mimma, dari apa? Kita artikan sesuai dengan kemampuan atahullah yang Allah berikan kepadanya. Jadi artinya berdasarkan ayat ini tidak ada tempat untuk tidak melakukan tanggung jawab menafkahi istri di sini. Sesuai dengan kemampuan. Kalau dia sa'ah, ya sa'ah. Tapi kalau dia misalnya sempit atau terbatas, ya terbatas juga. Ya. Jadi waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma. Mimma itu dari apa? Sesuai dengan kadarnya tadi yang Allah berikan kepadanya. Mimma atahullah. Nah, jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan indah sekali sebetulnya hubungan suami istri. Seorang istri tidak boleh juga memaksa suaminya lebih daripada kemampuannya. Tapi seorang suami juga tidak boleh pelit kepada keluarganya, kepada istrinya. Ya, jadi sudah dua-duanya di sini. Istri tidak boleh bersifat memaksa, mendesak, bahkan sampai pada tingkat menekan suaminya, mempressure suaminya. Apa sebabnya? Itu berbahaya. Kalau dia punya jabatan di kantor dan kebetulan dia memegang proyek atau dia menjadi juru bayar misalnya, itu berbahaya. Bisa tiba-tiba cara berpikirnya oleng. Bisa tiba-tiba cara berpikirnya miring. Apa sebabnya? Kalau istri terus-menerus mendesak dia, setiap suaminya pulang, istrinya bercerita, tetangga kita telah membeli mobil baru. Besoknya lagi datang suaminya, cerita lagi tetangga sebelah kita lagi telah membeli televisi baru. Begitulah seterusnya, akhirnya kemudian suami pada akhirnya juga terprovokasi. Suami juga menjadi terpantik. Jadi istri dalam hal seperti ini tidak boleh menjadi provokator, tidak boleh menjadi kompor, apalagi kompornya kompor meleduk. Jadi Allah mengatakan falyunfiq mimma atahullah. Begitu ya kalau dia saatin, ya saat juga. Nah, jadi yang dibutuhkan apa di sini Pak Bu sekalian? Di sini adalah dibutuhkan adalah ketulusan kedua belah pihak. Istri tulus membelanjakan hartanya sesuai dengan kemampuannya. Suami dituntut tulus membelanjakan hartanya sesuai dengan kemampuannya, dan istri juga dituntut tulus menerima nafkah dari suaminya sesuai dengan kemampuan suaminya. Bisakah istri curiga dengan suaminya, jangan-jangan suami saya banyak duitnya? Oh, bisa saja, tetapi cuma sekedar bahagia bisa dilihat dari suaminya, apakah ada tanda tanya dari dia punya uang banyak, saya pakaiannya bagus-bagus, branded. Terkadang ada suami yang pakai gelang emas, istrinya pakai gelang perak. Nah, itu tidak terbalik itu. Terkadang itu cuma sekedar sebagai cincinnya suaminya yang batu akik yang harganya 5-10 jutaan, sementara istrinya hanya pakai emas yang 1 gram saja. Nah, ini adalah tidak fair namanya jemaah sekalian serbagi. Oleh sebab itulah berdasarkan ayat ini, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah. Ayat ini Bapak Ibu yang sekalian ini benar-benar menjadi semacam revolusi pada saat itu. Di mana pada saat Nabi mulai bangkit sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Arab pada saat itu yang namanya wanita tidak punya nilai sama sekali, bahkan diperjualbelikan. Tidak bisa mewarisi harta orang tuanya, apalagi harta suaminya. Kemudian tidak bisa mendapatkan pendapatan, bahkan bisa digadaikan itu perempuan dulu, bisa diperjualbelikan di tengah jalan.
Kalau suaminya misalnya di jalan lagi mabuk dan tidak bisa membayar minumannya, ya bisa digadaikan istrinya. Istri suaminya berjudi dan kalah, bisa digadaikan istrinya. Seperti itu dulu. Tapi tiba-tiba datang ayat seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa loncatan. Ini yang kita bicarakan kemarin dari pertanyaan Pak Nur dengan istilah quantum leap sebetulnya juga terjadi pada saat itu. Bayangkan dari sistem sosial, dari tatanan masyarakat di mana perempuan tidak punya nilai sama sekali, bahkan ada orang tua yang tega membunuh, menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Tetapi Al-Quran datang seperti ini, luar biasa. Dalam hal membesarkan anak tadi harus bermusyawarah. Tidak boleh hanya kemauan suaminya saja. Jadi harus membelanjakan sesuai dengan kemampuannya. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan kepada seseorang nafs. Allah tidak membebankan kepada siapapun, kepada nafs, illa sesuai dengan ma'atahullah, sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Jadi di sini kita lihat ulangi lagi, dituntut ketulusan daripada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, dan istri juga dituntut ketulusannya untuk bersikap redho dengan apapun yang diberikan oleh suaminya. Kalau ini terjadi, maka indahlah kehidupan rumah tangga itu. Kenapa? Karena Allah saja la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak menentukan berapa harus belanjanya setiap suami kepada istrinya, dan Allah juga tidak memesankan kepada istri meminta sekian kepada suaminya, karena seperti kata-kata ayat ini, la yukallifullah, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang, baik itu kepada suami ataupun kepada istri, illa ma'ataha, kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Kalau dilakukan ini dengan baik, dengan ridho kedua belah pihak, Allah mengatakan saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Maka Allah SWT, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Jadi Allah akan berikan setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi ayat ini sebetulnya kalau kita lihat ayat 7 ini menghindarkan keluarga tadi itu tidak berpisah. Karena kalau misalnya mereka punya masalah-masalah, selama mereka menyelesaikannya dengan cara syariat seperti ini, semuanya didialogkan dengan benar, jangan hanya satu pihak saja yang bertindak, maka Allah mengatakan, Allah menjanjikan akan memberikan kemudahan setelah kesulitan itu. Dan kata-kata ini terulang beberapa kali dalam Al-Quran. Di antara surat yang paling terkenal adalah surat Alam nashrah laka sadrak. Di terakhirnya adalah inna ma'al usri yusra. Jadi inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama dengan kesulitan, pasti di balik itu ada kemudahan. Di balik itu pasti ada kemudahan. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kenapa? Karena syariat ini termasuk rumah tangga, Allah tidak menginginkan kesulitan sebetulnya, tetapi kemudahan. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menginginkan al-usr, yang Allah inginkan adalah al-yusr, yaitu kemudahan. Jadi kalau ada kesulitan itu bersifat sementara saja. Dan karenanya dibutuhkan sikap sabar di situ. Dibutuhkan sikap takwa di situ. Seperti sebelumnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka nanti Allah berikan jalan keluar dan berikan rezeki kepada mereka dari arah yang tidak disangka-sangka, dan bahkan juga memberikan kemudahan terhadap urusan-urusan mereka. Dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya. Kita lihat bangunan-bangunan seperti ini. Ini artinya apa? Peninggalan masa lalu. Pada zamannya pasti bangunan ini indah. Pada zamannya pasti bangunan ini dibangun dengan keringat, dengan ikhtiar maksimal, dengan kerja keras, banting tulang, lalu kemudian terbentuklah yang disebut dengan rumah, properti seperti ini. Tetapi kita lihat rumahnya masih ada, orang-orangnya sudah tidak ada.
Ternyata usia batu lebih panjang daripada usia manusia. Usia rumah lebih panjang daripada usia manusia. Usia rumah, usia batu bisa ribuan tahun, tapi usia manusia hanya sekitar 70-80 tahun. Banyak orang sudah umur 80 tahun juga biasanya sudah sangat lemah fisiknya. Jadi karena kita jauh lebih rentan umurnya daripada batu atau karuma, maka harusnya kita harus lebih banyak berpikir tentang diri kita daripada properti kita. Jangan terbalik. Lebih banyak berpikir tentang propertinya, amwalnya daripada dirinya sendiri. Maka ini kita pelajari waktu membahas surat Al-Munafiqun, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dilalaikan. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai kalian karena berpikir tentang aulat itu bentuk jamak, amwal juga bentuk jamak, jadi berbicara tentang yang banyak, biasa orang lalai dari yang satu. Jadi la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Allah itu tunggal, sedangkan amwal, aulad itu kan jamak. Makanya di dalam surat Al-Hakumut Takatsur dikatakan Al-Hakumut Takatsur. Kata-kata takasur itu artinya apa? Berpikir majmuk, berpikir kathrah. Biasa orang lalai daripada yang tunggal. Nah, bagi orang yang mengenal atau ma'rifat kepada Allah dengan benar, dia akan percaya, dia akan tahu, dia ma'rifat bahwa hakikatnya yang kasrah itu adalah fi ainil wahdah. Dan di dalam wahdah itulah juga fi ainil kathrah. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Artinya yang kasrah, yang banyak, yang menjemuk ini adalah berasal dari yang Allah, dari yang tunggal. Sehingga yang banyak ini hakikatnya adalah caranya yang tunggal memperlihatkan dirinya. Namanya bertajalli, bermanifestasi. Sehingga kalau kita menyaksikan anak-anak, harta benda, dan sebagainya, kita anggap itu caranya Tuhan mengundang kita untuk sampai kepada dirinya yang tunggal itu. Tidak boleh terjadi sebaliknya. Karena kita terpukau, takjub kepada yang kasrah, yang amwal, yang aulad, lantas kemudian lalai daripada yang tunggal. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah mengancam, wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Maka Allah mengatakan wa ka'ayyin min qaryatin. Cobalah perhatikan kata Allah. Wa ka'ayyin min qaryatin, betapa banyak negeri-negeri. Betapa banyak peradaban-peradaban, kita sebut saja peradaban-peradaban, negeri-negeri. Atat an amri rabbiha. Atat an amri, karena mereka melanggar an amri rabbiha, hukum-hukum Tuhannya. Yang namanya hukum Tuhan itu baik yang bersifat alamiah, natural, tabi'iyah, juga yang bersifat akliyah, akal, rasional, dan juga yang bersifat syar'iyah, syariat. Jadi karena mereka mendurhakai amr daripada Tuhannya, wa rusulihi, dan rasulnya, apa yang terjadi kemudian? Fahasabnaha hisaban syadida. Hasabnaha, kami memperhitungkan. Kalau bahasa sekarangnya, kami menghitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, dan seterusnya. Sampai ketika mereka tidak sama sekali berubah, tetap atat an amri rabbiha, tetap atat an amri rabbiha, tetap didurhaka daripada amr Tuhannya, maka dihitung mundur. Sampai kemudian hisaban syadida, dengan perhitungan yang ketat, perhitungan yang eksak, perhitungan yang presisi. Hisaban syadida, dengan perhitungan yang ketat, dengan perhitungan yang matematis, yang eksak, sampai pada tingkat ketika tidak ada perubahan, 3, 2, 1, wa adzabnaha adzaban nuqra. Akhirnya kami menghukum mereka, menimpakan kepada mereka penderitaan dengan penderitaan yang mengerikan. Wa adzabnaha, kami mengazab mereka, azaban nuqra, dengan azab yang mengerikan. Seperti yang Allah tunjukkan kepada kaumnya Nabi Nuh,
kepada kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian, kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom dan Gomora dan sebagainya. Allah mengatakan begitu mereka atat an amri rabbiha wa rusulihi. Jadi dua hal, rabbiha wa rusulihi, tidak bisa dipisahkan. Fahasabnaha hisaban syadida. Masuk sejak pada saat itu kami menghitung mundur, menghitungnya dengan perhitungan yang ketat, dengan perhitungan yang tepat, sampai pada tingkat ketika mereka tidak ada perubahan sama sekali dan kesempatan yang Allah berikan kepadanya sudah habis, maka adzabnaha adzaban nukra. Maka pada zaman Nabi Nuh datanglah air bah dari seluruh penjuru. Pada zaman kaum Ad terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Pada kaum Lut maka terjadilah lontaran-lontaran batu yang membara menghancurkan mereka. Pada Ashabul Fil datanglah juga lemparan-lemparan batu dari burung-burung yang kecil dan melumat menghancurkan Ashabul Fil, tentara bergajah, sehingga mereka ka'ashfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Wa adzabnaha adzaban nukra. Banyak contoh-contoh seperti ini di dalam sejarah, di mana peradaban itu pernah berjaya, pernah besar, pernah bangga, punya produk-produk budaya, produk-produk kultur, dan sebagainya. Tetapi kemudian karena mereka atat an amri rabbiha wa rusulihi, sehingga kemudian mereka ditimpa adzaban nukra. Dan kita, Bapak Ibu sekalian, perlu benar-benar mencamkan ayatnya seperti ini, supaya jangan sampai terjadi pada masyarakat kita, ataupun peradaban yang kita bangun bersusah payah ini. Ini adalah contoh peradaban yang telah dihancurkan. Di sebelah kanan adalah korban-korbannya. Ini adalah imitasi atau entah aslinya, tapi intinya adalah ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika azab itu datang, satu kampung, satu peradaban bisa binasa, seperti pada zaman yang kita sebutkan tadi. Pada akhirnya kemudian komunitas itu, masyarakat itu, peradaban itu, zakat merasakan. Apa yang dirasakan? Wabala amriha. Wabala amriha, yaitu konsekuensi amriha dari perbuatannya, dari urusan mereka. Jadi kita artikan wabala di sini adalah konsekuensi daripada amr mereka, perbuatan mereka. Jadi akhirnya fazakat wabala amriha. Mereka merasakan akibat buruk atau konsekuensi daripada atat amri rabbiyah tadi, yaitu kedurhakaannya kepada urusan Tuhannya. Dan Allah mengatakan wa kana akibatu amriha, dan yang namanya akibat amri adalah akibat perbuatan. Akibat juga bahasa kita menjadi bahasa Melayu sekarang akibat. Cuma kalau Arabnya akibah. Jadi wakana akibatu amriha, dan adalah akibat amr mereka, urusan mereka. Akibat amr mereka itu apa? Khusra, merugikan peradaban. Kenapa? Karena kembali zero, kembali ke nol. Bahkan keturunan mereka habis semuanya. Mereka dibinasakan. Lihatlah pada kasus Nabi Nuh, yang selamat hanya yang naik di atas perahu. Lihatlah pada kasus Nabi Hud. Lihatlah pada kasus Nabi Saleh, dan seterusnya. Lihatlah juga Fir'aun dan bala tentaranya. Semuanya ditenggelamkan ke dalam lautan. Setelah semua yang berkonspirasi, semua yang bersekongkol bersama dengan Fir'aun, semuanya ditenggelamkan di lautan. Karena akibatu amriya khusra, sangat merugikan. Kenapa merugikan? Surah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun membangun peradaban, membangun kota-kota, membangun properti-propertinya, tetapi kemudian semuanya menjadi runtuh, binasa, dan berubah menjadi azaban nukra, menjadi azab yang mengerikan. Kemudian Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ini adalah ilustrasi otak manusia. Apabila akal pikiran manusia bekerja dengan benar, maka otak juga mengeluarkan cahaya-cahaya seperti ini. Ini adalah ilustrasi yang kita ambil dari yang ada. Jadi katanya kalau otak manusia bekerja dengan kerja yang sesuai dengan hukum-hukum akal,
bersifat mantiki kalau bahasa Arabnya, atau bersifat logis, logik kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Belandanya, maka kemudian otak manusia kita lihat sibuk mengeluarkan cahaya-cahaya seperti ini. Ibaratnya seperti itu. Jadi artinya apa? Orang yang tidak berpikir, tidak menggunakan akal pikirannya, artinya gelap, ya, akan gelap. Allah berfirman, Adallahu lahum adaban syadida. Allah telah menjanjikan kepada mereka. Mereka siapa tadi? Yaitu tadi orang-orang yang atat amri rabbiha, yang durhaka kepada urusan Tuhannya. Jadi adallahu lahum adaban syadida. Itu azab yang keras. Azab yang sangat sadis. Maka supaya terhindar dari sini, kita jangan mengulangi peradaban-peradaban sebelumnya. Ingat pepatah dalam bahasa Inggris bahwa the history repeats itself. Bahwa sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Artinya kasus Nabi Nuh, kasus kaumnya Nabi Hud, kasus kaumnya Nabi Saleh, itu kaum Samud, dan sebagainya, itu pasti akan terulang. Apabila syarat-syarat itu kita penuhi, akan terjadi lagi. Maka Allah mengatakan, supaya ini tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tapi bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Yang dipanggil bertakwa kepada Allah adalah tidak sembarangan, yaitu ya ulil albab, yaitu ulul albab. Jadi yang dipanggil bertakwa kepada Allah adalah ulul albab. Siapa itu ulul albab? Adalah orang yang bekerja pikirannya. Ulul albab itu adalah memiliki keinginan dan kemampuan untuk mempekerjakan otaknya, akal pikirannya. Sehingga uli itu artinya memiliki. Albab itu artinya pikiran yang paling substantif. Itu namanya albab. Jadi bukan hanya mikir-mikir. Kita kan setiap orang sebetulnya mikir. Ulangi lagi bahwa semua manusia yang normal pasti berpikir. Ibu-ibu malam hari pasti berpikir besok kita makan apa, sayurnya apa. Bapak-bapak berpikir nanti kalau pergi ke kantor office kira-kira lewat mana supaya tidak macet. Dan seterusnya, selalu kita berpikir. Tapi terkadang berpikir kita itu hanya sekitar kebutuhan-kebutuhan pragmatis kita setiap hari. Jarang kita berpikir tentang yang jauh ke depan, yang beyond, melampaui kehidupan dunia kita. Nah, berpikir beyond, melampaui, over daripada kehidupan dunia kita, alam materi kita, adalah disebut dengan ulul albab. Jadi ulul albab tidak sembarang berpikir, tetapi pikirannya melampaui, beyond yang bersifat materi, beyond yang bersifat terbatas ini, beyond yang bersifat duniawi ini. Tetapi di balik kehidupan itu, mereka pikirkan, maka itu dengan uli memiliki albab. Allah mengatakan hanya mereka yang mempekerjakan pikirannya secara substantif dan mendalam. Inilah yang bisa bertakwa. Jadi fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang punya mempekerjakan pikirannya, ulil albab, yang memiliki kesadaran intelektual, kesadaran rasional yang sangat mendalam. Dan siapakah mereka itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi siapakah mereka itu? Allah katakan orang-orang yang beriman. Alladzina amanu. Jadi kita lihat ya ulil albab alladzina amanu. Siapa ulul albab itu? Orang yang beriman. Jadi sebetulnya kita lihat di sini orang bisa beriman kalau dia menggunakan akal pikirannya. Ini tidak bisa dipisahkan. Ulil albab alladzina ini kan adalah isim mausul, yang beriman. Jadi yang disebut orang ulul albab itu yang beriman. Siapa yang beriman itu? Ya ulul albab, kan begitu ditarik. Kalau kita katakan 5 sama dengan 2 tambah 3, kan bisa dibalik. 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 sama dengan 2 tambah 3. Bisa jadi balik, 2 tambah 3 sama dengan 5. Begitulah juga. Ulul albab siapa? Orang beriman. Orang beriman siapa? Ulul albab. Jadi adalah tidak bisa dipisahkan. Kalau orang menggunakan akal pikirannya secara mendalam, beyond, melampaui daripada ruang dan waktu, pasti dia akan beriman. Kenapa? Karena dia akan masuk, menyeruak ke kedalaman alam yang tidak terbatas oleh panca indera,
Dan di sana ada alam ketenangan. Alam yang disebut dengan qalbun salim. Dalam Al-Quran, kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan syiahnya Nabi Nuh? Jadi, innahu min syiatihi la Ibrahim. Sungguhnya, syiahnya Nabi Nuh itu adalah Ibrahim. Kenapa? Karena dia datang kepada Tuhannya dalam keadaan kalbu yang salim. Nah, apa itu hati yang tenang? Yaitu ketenangan pasca keraguan. Jadi ada dua ketenangan, ketenangan pra-keraguan dan ketenangan pasca keraguan. Ketenangan pra-keraguan adalah ketenangan hewani. Hewan-hewan tenang. Kenapa? Karena tidak pernah meragukan dan berarti tidak pernah berpikir. Tetapi ketenangan yang substantif, ketenangan yang hakiki adalah ketenangan setelah pasca keraguan. Setelah keraguan. Jadi setelah keraguan artinya melampaui keraguan. Bagaimana cara meragukan? Pada saat kita meragukan, berpikir keras sampai terjawab akan keraguan kita itu. Jawaban itu bersifat yakini. Maka kemudian lahirlah ketenangan hakiki. Inilah yang terjadi pada Ibrahim. Mari kita lihat dalam surat 37 di sini. Surat yang ke-37. Ini adalah surat 37. Kita lihat ya sekitar 83 ayat. Ini Allah berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Jadi sesungguhnya min syi'atihi, di antara syiahnya Nabi Nuh, ini di atasnya Nabi Nuh. Ya, ini hi-nya kepada Nabi Nuh. Hi di sini adalah domir Nabi Nuh. Jadi syiati di sini Nabi Nuh. Jadi di antara syiahnya, jadi kita bisa lihat di sini supaya kita jelas ya, kita lihat dari 80 ini ya. Ya, ini adalah ya 80, 70. Kita lihat 70 berapa? 8 ini. Ini. Salamun ala Nuhin. Fil alam ini Nabi Nuh bicarakan di sini. Inna dzalika najzil muslimin. Innahu min ibadinal mu'minin. Summa agrakna al-akhirin. Selain daripada Nabi Nuh yang ikut padanya, selain Nabi Nuh dan yang ikut kepadanya kami tenggelamkan. Dan wa inna min syi'ati. Dan sungguh di antara syiahnya Nabi Nuh adalah la Ibrahim. Lamnya taukid, benar-benar sungguh-sungguh Ibrahim itu adalah syiah. Syiahnya siapa? Syiahnya Nabi Nuh. Nah, jadi kalau apa itu? Bagaimana kalau syiah? Nah, perhatikan. Izja, kata-kata is ketika. Jadi Ibrahim menunjukkan kesyiahannya kepada Nabi Nuh pada saat apa? Ketika ja'a rabbahu, ketika datang kepada Tuhannya biqalbin salim. Ingat, izja rabbahu biqalbin salim. Ketika datang kepada Tuhannya dengan kalbu yang salim. Jadi Bapak Ibu, jadi mungkin banyak orang mengaku Syiah tapi pengakuan saja. Syiah yang sungguhnya adalah Syiah yang izja rabbahu biqalbin salim. Ketika datang kepada Tuhannya dengan kalbu yang selamat, salim, tenang. Tidak ada lagi di sana kecuali Allah SWT. Banyak orang mengaku Syiah di Kufah dulu pada zaman Sayyidina Husain, tetapi kemudian terbukti bahwa itu tidak biqalbin salim. Begitu diintimidasi, begitu ditakut-takuti, mereka meninggalkan putusan Imam Husain di Karbala, yaitu Muslim bin Aqil. Kenapa? Karena tidak biqalbin salim. Jadi ini pentingnya jemaah sekalian. Jadi namanya syi'inna min syi'ati la Ibrahim. Kapan? Izja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika datang kepada Tuhannya dengan kalbu yang salim. Inilah yang dibacakan di sini. Bahwa kalbu yang salim itu kapan? Yaitu ketika isinya hanyalah rasionalitas. Ya, ketika rasionalitas bekerja secara optimal, maka tentu tidak bisa dibatasi oleh panca indera. Apabila dibatasi panca indera, ya bukan rasionalitas namanya, tapi empirikal. Maka supaya tidak dibatasi panca indera, harus bersifat rasional, logik, mantiki, kata orang Arab. Nah, dengan cara seperti itu, karena dia beyond melampaui, maka dia beriman. Beriman kepada apa? Kepada zat tunggal yang berada di balik alam materi ini. Baru Allah katakan, kada anzalallahu ilaikum zikra. Sungguh Allah menurunkan kepada kalian zikra. Jadi Al-Quran ini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran kita sebut dengan zikra. Sungguh Allah menurunkan kepada zikra. Untuk siapa? Untuk orang beriman. Ya, makanya pertama zikra ini adalah untuk seluruh manusia.
Tetapi setelah manusia membacanya dan bisa mengungkapkan rahasia-rahasia melalui ayat yang dibacanya, mereka beriman. Kenapa mereka beriman? Karena pada saat membaca Al-Quran mereka menggunakan akal pikirannya, ulul albab. Ulul albab. Dan dengan menggunakan akal pikirannya dia beriman, ujungnya dia bertakwa. Fattaqullaha ya ulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Nah, jadi ini adalah pertanyaannya, kenapa tiba-tiba lari ke sini? Kan surat At-Talaq. Coba Bapak sekalian kita renungkan bersama. Kenapa kok ini surat At-Talaq? Surat perceraian, divorce, kok tiba-tiba lari ke sini? Jawabannya sederhana, bahwa apabila perceraian dilakukan tidak secara rasional, maka itu adalah emosional. Perceraian itu bersifat emosional. Dan perceraian ataukah talak yang bersifat emosional itu mempunyai potensi kezaliman di dalamnya. Baik kezaliman satu pihak kepada pihak lain, atau sama-sama saling menzalimi. Maka supaya tidak terjadi kezaliman di dalam proses perceraian atau talak itu, maka kedua belah pihak, terutama pihak suami, harus benar-benar mempekerjakan nalarnya dengan benar. Bukan berdasarkan emosionalitasnya. Itulah sebabnya kenapa pembahasan kita sebelumnya nabi-nabi tidak ada yang menceraikan istrinya. Padahal banyak di antara istri mereka yang mengkhianatinya, seperti dikatakan berkenaan dengan istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh, nanti kita bahas di surat At-Tahrim, dan dikatakan fakhanatahuma, kedua istri itu mengkhianati suaminya. Tapi kenapa suaminya tidak menceraikannya? Karena suaminya itu adalah ulul albab, orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang berpedoman kepada kitab suci yang diberikan kepadanya. Sehingga tindakan-tindakannya tidak pernah lepas daripada rasionalitas, yakini, mantiqi. Inilah maknanya Al-Quran. Qad anzalallahu ilaikum zikra. Sungguh Allah menurunkan kepada kalian zikra, yaitu peringatan. Nah, setelah kita mempekerjakan akal pikiran kita, sehingga beriman, dari beriman kemudian bertakwa, dan dengan bertakwa kita kemudian semakin mendalam mempelajari kitab suci untuk lebih dekat kepadanya. Karena yang pertama Al-Quran adalah hudal linnas, tapi yang kedua adalah hudal lil muttaqin. Ingat dalam Al-Quran pertama kali adalah hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Apa fungsinya? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Terus kemudian di awal surat Al-Baqarah dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Nah, kalau sudah menjadi hudan lil muttaqin untuk apa? Kita lihat di sini. Liyukhrijan ladzina amanu wa amilus salihati. Untuk mengeluarkan orang-orang beriman dan beramal saleh minaz zulumati, dari kegelapan. Pertanyaan kan sudah beriman, beramal saleh, kok masih berada dalam kegelapan? Kata zulumat di sini adalah dari alam dunia. Alam dunia itu pada hakikatnya kegelapan. Makanya kita butuh cahaya. Makanya Allah mengutus Nabi dan Rasul. Bapak Ibu sekalian, bayangkanlah hidup di bumi ini tanpa matahari. Apa yang terjadi? Yang ada adalah kegelapan. Cahaya bintang-bintang yang begitu jauh sekali tidak cukup menerangi bumi kita. Jadi kalau kita membayangkan di bumi kita ini tidak ada matahari, pasti yang ada adalah kegelapan. Dan tidak mungkin ada kehidupan. Maka Allah membuat cahaya, sumber cahaya matahari namanya. Di malam hari terjadi kegelapan. Allah menciptakan rembulan sebagai pemantul cahaya matahari ketika matahari itu berlindung di balik bumi kita. Begitulah juga kehidupan kita secara keseluruhan. Kehidupan alam dunia ini pada hakikatnya adalah kegelapan. Maka siapa yang tidak mempekerjakan akal pikirannya, tidak mengimani zat tunggal yang berada di balik segala-galanya, tidak berjalan menuju kepada yang tunggal tersebut,
dan dengan berjalan kepada yang tunggal dengan takwa atas bimbingan kitab suci, maka berarti yang bersangkutan berada dalam kegelapan dunia ini. Apapun pangkat dan jabatannya. Maka Allah mengatakan, Allah menyuruh kita tadi, ya ayo bertakwalah kepada ittaqullah, bertakwalah kepada Allah ya ulil albab, wahai ulul albab. Baru kemudian alladzina amanu. Untuk apa? Liyukhrijal ladzina amanu, supaya dengan begitu Allah mengeluarkan orang beriman dan beramal saleh dari kegelapan. Kegelapan alam materi, kegelapan alam indrawi, kegelapan alam dunia yang kita anggap indah ini pada sifatnya semu. Ilan nur, menuju kepada cahaya. Jadi ilan nur. Inilah tugasnya para nabi-nabi dan rasul. Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus shalihati minaz zulumati ilan nur. Yukhrija adalah tugas Tuhan melalui rasulnya tadinya. Dan kalau kita baca ayatul kursi, salah satu tugas apa ini? Ya, orang beriman itu adalah walinya adalah Allah. Ya, Allah waliyuhum liyukhrijahum minaz zulumati ilan nur. Sebaliknya walladzina kafaru awliyahum taghut yukhrijuna minan nuri ila zulmat. Kebalikannya. Jadi liyukhrijal ladzina amanu wa amilus shalihati minaz zulumati ilan nur. Allah berfirman, wa may yu'min billah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihan, lalu beramal salih. Ingat bagaimana cara beriman tadi kepada Allah? Dimulai dengan ulul albab, ya, mempekerjakan akal pikiran kita. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, ini bisa kita lihat di beberapa ayat bahwa untuk beriman kepada Allah itu harus mempekerjakan akal pikiran. Mari kita lihat supaya lebih jelas ya, bahwa ini adalah Al-Quran menafsirkan sesamanya ayat sesamanya ayat. Kita lihat surat 10, ayatnya 100. Ini surat Yunus, surat 10 ayat 100. Allah berfirman, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Maka tidak mungkinlah, mimat ketemu kana, tidak mungkinlah, impossible. Linafsin, bagi seseorang, antuk mina, beriman, illa, kecuali biidnillah, atas izin Allah. Jadi tidak mungkin seseorang itu beriman kecuali atas izin Allah. Jadi kecuali atas izin Allah. Illa biidnillah. Lalu izin Allah itu datang melalui apa? Melalui akal pikiran. Maka oleh sebab itulah, supaya izin ini keluar, kita menggunakan akal pikiran. Kalau kita tidak menggunakan akal pikiran, Allah memberikan murkanya. Wa yaj'alur rijsa, dan Allah akan memberikan rijsnya kepada siapa? Alal ladzina la yaqilun, kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Berarti kalau ada orang tidak ada rijsnya, berarti tindakannya rasionalitas murni, pure logik, murni logik. Jadi yaj'alur rijsa, Allah memberikan rijs kepada siapa? Alladzina la yaqilun, yang tidak menggunakan akalnya. Berarti kalau ada orang yang tidak dibersihkan rijsnya, berarti tidak ada laknya di sini. Berarti yaqilun, alladzina yaqilun. Adakah orang yang tidak ada rijsnya? Ada. Dikatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi ada orang yang tidak ada rijsnya. Nah, orang yang tidak ada rijsnya berarti seluruh tindakannya adalah rasional, mantiki, ya, logik. Logis. Jadi wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Nah, jadi ayat itu adalah memperkuat ayat ini bahwasanya orang beriman dan beramal saleh itu adalah keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya. Baru wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan. Siapa orang beriman kepada Allah, yaitu menggunakan akal pikirannya, setelah itu kemudian beramal saleh, wa ya'mal salihan. Jadi harus dua. Beriman kepada Allah, beramal saleh. Beriman kepada Allah adalah di dalam dirinya, pikirannya. Beramal saleh adalah manfaatnya kepada lingkungan sekitarnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, apa kata Allah? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah pasti akan memasukkannya kemana? Jannatin, ke sorga. Tajri, sorga itu mengalir di bawahnya, min tahtihal anhar, sungai-sungai. Sungai apa?
sungai daripada amal-amal perbuatannya di dunia, karena di dunia dulu menemukan sumber mata air yang benar. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya abada selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang paling baik. Ahsanallah, sebaik-baik rezeki Allah, Allah berikan kepada mereka. Apa rezeki yang paling baik? Terutama kebahagiaan di alam berikutnya, di alam akhirat. Kemudian Allah memperlihatkan bahwa alam ini bukan hanya alam dunia. Tetapi alam dunia saja Allah berbicara dengan benar. Al-Quran berbicara dengan benar. Berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita ambil dari ilmu pengetahuan, susunan alam, susunan angkasa di luar bumi kita ini, bumi, di luarnya bersusun-susun ternyata 7 lapis nih. Kita lihat. Pertama adalah paling di dalam, yang kita hirup udaranya adalah troposfer. Baru di atasnya ini stratosfer. Baru di atasnya lagi ozon, yang ini yang banyak rusakan ozon, ozonosfer. Di atasnya ozon yang biru ini namanya mesosfer. Di atasnya lagi ini adalah termosfer. Di atasnya lagi ini ada ion lagi, ionosfer. Jadi ada ozon, ada ion. Ini yang biru, biru tua, ionosfer. Baru yang paling luar mendekati hitam, eksosfer. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lapisan angkasa kita yang mungkin kita sebut dengan langit. Kemudian bumi kita lihat juga bumi kita ini. Ya, bumi kita juga dari dalam berlapis 7 juga keluar. Inner core namanya yang paling di dalam, inti paling dalam. Baru yang ini adalah outer core. Jadi adalah core yang di luar. Baru di layer. Ya, ini adalah di layer. Kenapa? Karena seperti huruf D. Ya. Apa namanya lapisan huruf D? Lower mantle. Ini mantle yang di dalam. Baru kemudian mantle transition zone. Zona transisi mantle. Jadi dari sini ke sini. Baru upper mantle. Baru kemudian di luar adalah crust. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah yang telah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Jadi kata 7 lapis langit di sini punya makna zahir. Apa zahirnya? Seperti kita lihat tadinya, alam kita berlapis-lapis. Tapi bisa juga bermakna batin, yaitu langit yang dimaksud adalah alam. Alam yang paling luar, alam yang paling gelap adalah alam dunia. Baru kemudian kita masuk alam misali, alam barzakhi. Ya, baru kemudian masuk lagi di dalam. Begitulah seterusnya. Berlapis-lapis sampai puncaknya adalah pada arasy Allah SWT, Baitul Makmur. Jadi terus lapis sampai 7. Orang nggak ada nih, Ustaz. Ini nggak ada suara ya? Iya sih, sama di sini. Iya, nggak ada suara. Suaranya hilang. Iya, sudah ada. Kira network saya yang Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf ya tadi disconnect ya. Ini memang belum mau masuk nih ya. Bapak sekalian udah kelihatan ya? Sudah, Ya. Jadi coba sekalian kita lihat tadi 7 lapis. Ya. masih loading. 7 lapis tadi kita sudah lihat. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalu. Jadi yang namanya sab'a samawat tadi bisa bermakna zahir dan bisa bermakna batin.
Zahirnya juga disebutkan dalam Al-Quran, di atas kamu ada 7 lapisan yang kuat. Mari kita misalnya lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini nih, di surat An-Naba ini, surat An-Naba. Ya. Surat An-Naba, surat 78, ayatnya 12. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Dan kami bangun fauqakum di atas kalian sab'an 7 lapis shidada yang kuat. Nah, sama tadi gambar kita. Di atas kita ada lapisan-lapisan atmosfer namanya, berlapis-lapis tadi. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Di atas kamu ada 7 lapis yang kuat. Tapi juga bisa bermakna tariqah, jalan. Seperti dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 17. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a taraik." Sungguh kami menciptakan fawqakum di atas kalian sab'a taraik, bukan sab'an shidada, tapi sab'a taraik, 7 jalan. Ya. Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Manakah sab'a taraik itu? Jalan tariqah itu ya seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami berikan kepada Muhammad sab'an minal mathani, 7 lapis, 7 hal minal mathani yang dibaca dua-dua. Mathani itu dari kata mathani, dua-dua, yang kemudian biasa diartikan berulang-ulang. Setelah itu wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an. Berarti apa sab'an minal mathani? Para mufassir mengatakan itu adalah Al-Fatihah, 7 ayat. Setiap ayatnya adalah merupakan maqam, derajat. Mulai daripada bismillah sampai yang terakhir yang ke-7 adalah wilayah dan bara'ah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim, wilayah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bara'ah. Itu adalah 7 hal. Kita kembali ke sini. Jadi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun. Yatanazzalul amr, perintah Allah turun berlaku bainahun, di antara semuanya ini. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi tidak ada yang lepas daripada amrnya Allah. Supaya apa? Lita'lamu, supaya kalian tahu. Kita tahu, manusia tahu. Supaya kita marifat kepada Allah. Anallah. Jadi kata-kata lita'lamu di sini, ta'lamu untuk kita semuanya. Anallah berarti kan ini namanya marifat kepada Allah. Lita'lamu, supaya kalian tahu annallah, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada satu entitas, tidak ada satu entity, tidak ada satu thing di antara banyak things ini yang lepas daripada kadarnya Allah SWT, sehingga tidak ada satu pun yang bisa menjadi ada kalau tidak diadakan oleh Allah SWT. Tidak ada sesuatu yang hadir kalau tidak dihadirkan oleh Allah SWT. Tidak ada satu yang bisa tercipta tanpa diciptakan oleh Allah SWT dengan kadar-kadarnya masing-masing. Karena begitu, kadar artinya pembatasan. Maka selain Allah, semuanya terbatas. Yang tidak terbatas mutlak adalah Allah SWT. Maka Allah tidak bisa dibatasi dengan apapun. Annallah ala kulli syai'in qadir wa annallaha. Dan sungguhnya Allah SWT qad ahata, meliputi. Kata-kata meliputi itu tidak ada yang luput daripadanya. Bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Karena segala sesuatu terliput oleh ilmunya Allah, maka segala pengetahuan kita tentang sesuatu, tentang syai', pada dasarnya adalah ilmunya Allah. Jadi semua ilmu yang kita pelajari, baik yang kita pelajari dari filsafat, dari teologi, dari sains, sampai kepada teknologi, sampai sekarang, semuanya adalah hakikatnya ilmunya Allah SWT. Untuk apa? Supaya menjadi jalan tadi, tariqah, untuk datang kepada Allah SWT. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Jadi Allah menjelaskan di sini sebetulnya untuk apa? Awalnya bicara perceraian, talak, kok tiba-tiba terakhir berbicara tentang tajaliyat Allah. Allah menjelaskan kenapa manusia ingin bercerai di tengah jalan. Padahal rumah tangga bukan tujuan manusia, bukan rumah tangga. Rumah tangga hanya merupakan alat. Kenapa tiba-tiba gara-gara alat mereka meninggalkan tujuan? Seperti itulah. Yang namanya alat bukan tujuan. Yang namanya tujuan tidak bisa jadi alat, tidak boleh dibolak-balik. Maka tujuan membangun rumah tangga adalah qurbatan ilallah.
Tujuan membangun rumah tangga adalah taqarrub ilallah. Ya, tujuan membangun rumah tangga adalah supaya kita melakukan sair wasuluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan rumah tangga sebagai madrasah untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada perbedaan-perbedaan yang berkait dengan masalah-masalah apapun juga harusnya bisa disingkirkan dengan bersifat redos tadi. Sehingga harusnya kalau semua orang memahami ini tidak perlu terjadi perceraian. Kalau kita memahami ma'rifat seperti ini kepada Allah, semua orang akan menyadari bahwa orang yang bercerai kebanyakan, mohon maaf, karena egonya masing-masing. Walaupun tidak semua loh ya, tapi kebanyakan. Kenapa? Karena kalau orang menyadari ini, buat apa sih sebetulnya? Tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tidak punya tujuan lain. Tujuan kita bukan untuk mewarisi seluruh harta suami kita. Kalau tujuan kita mewarisi seluruh harta suami kita, berarti kita tujuannya adalah materi, benda. Berarti kita berada dalam kegelapan. Ya. Oleh sebab itulah tujuan kita apa? Yaitu qurbatan, taqarrub lillahi subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah sebabnya orang yang tertimpa musibah apapun termasuk dalam rumah tangganya harusnya kembali kepada tagline, kembali kepada jargon, yaitu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan ini adalah buah daripada kesabaran. Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan cacatnya adalah dari kekurangan dan cacat fikir Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan, dan Al-Fakir berdoa kepada Allah semoga membantu, membimbing Al-Fakir untuk selalu memahami Al-Quran seperti yang Allah SWT inginkan kepada kita semuanya. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi yang pertama ya? Afwan Ustaz. Oh ya, silakan Pak Kamal, silakan. Ini Ustaz, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menggunakan perkataan contoh dalam surah Al-Baqarah, wallazina yu'minun, kemudian yunfikun, bermaksud itu fi'il mudhari' Ustaz, yang sentiasa berterusan beriman dan menafkahkan sesuatu. Kemudian perbezaan dengan ayat-ayat seperti allazina amanu wa amilus sholihat, itu perbezaan dari fi'il madi Ustaz. Dan kita lihat pernyataan itu sentiasa ditujukan kepada ayat tersebut Ustaz. Amanu, kemudian wa amilus, mana orang telah beriman dan telah beramal saleh. Mohon pencerahan Ustaz, perbezaan fi'il madi dan fi'il mudhari Ustaz. Syukur. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi jemaah sekalian terbaik, kalau kita baca permulaan surat Al-Baqarah, itu adalah menggunakan fi'il mudhari semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapakah al-muttaqin itu disebutkan pada berikutnya dengan isim mausul alladzina. Al-muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi yu'minuna di situ adalah fi'il mudhari. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, mudhari juga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun juga adalah mudhari juga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Yu'minuna di situ juga diulangi lagi adalah mudhari. Artinya apa? Bahwa tanda orang bertakwa itu sepanjang masa selalu beraktivitas tanpa henti. Pertama, sampai ke liang lahat, kata Nabi. Minal mahdi ilal lahdi. Yang kedua, dari generasi ke generasi. Sampai kapan? Sampai al-ghaib itu datang. Ya, sampai al-ghaib itu datang. Ketika al-ghaib datang, berarti sudah selesai. Kenapa? Karena kalau al-ghaib pergi dan masih ada kehidupan, berarti keliru kata-kata alladzina yu'minuna tadi. Mudhari padahal al-ghaibnya sudah datang. Masih menggunakan mudhari juga tidak boleh lagi. Maka alladzina yu'minuna terus-menerus sampai apa? Bil ghaib itu datang. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru kemudian wa yuqimuna shalah.
Jadi wa yuqimunas shalah itulah yang kemudian menjadi salat itu adalah salat berjamaah, ada imamnya, dimulai dengan bil ghaib, ya, bil ghaib wa yuqimunas shalah, baru kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan untuk mencapai cita-citanya itu dia mencari nafkah secara maksimal untuk dibelanjakan di jalan Allah, yang dimulai dari membelanjai tadi keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya, baru kemudian kerabat-kerabatnya, orang miskin dan sebagainya. Itu disebutkan secara berurutan. Itu di surat Al-Baqarah yang berbicara tentang orang bertakwa, 5 ayat pertama. 4 ayat pertama itu ayat 2, 3, 4, 5. Yaitu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ayat 5. Ulaika mereka yang begitulah ala hudam min rabbihim, yang berada di atas hudan petunjuk. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang akan menang di akhir zaman dan di akhirat nantinya. Wa ulaika humul muflihun. Lalu ada juga bentuk-bentuk madi seperti yang dikatakan tadi Pak Kamal. Seperti contohnya Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Karena ini keraguan, karena ini kerugian, Allah mengatakan wal asr, demi masa. Innal insana, sungguhnya manusia itu semuanya, semua manusia di muka bumi ini lafi khusr, berada dalam kerugian, illa kecuali. Kenapa semuanya merugi? Karena kita berada di alam yang gelap, alam zulumat ini, alam materi, alam dunia, alam paling luar, alam paling jauh daripada sumbu inti daripada penciptaan, yaitu zat yang tunggal, yaitu zat wujud yang tunggal, wujud yang satu, wujud yang sederhana, basit, simple, very simple, hakikatul basita, ataukah hakikat yang sederhana hakikatnya. Nah, maka karena dia bergerak menuju ke sana, maka kemudian alladzina illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Jadi illal ladzina amanu, kecuali kalau dia beriman. Maksudnya telah beriman. Karena kalau baru akan beriman masih rugi sebetulnya. Kecuali telah beriman. Jadi illal ladzina amanu artinya apa? Ini bisa diterapkan pada kematian. Kecuali kalau nanti sampai kematiannya dia berstatus amanu, telah beriman. Wa amilus shalihat, dan terus-menerus beramal saleh, mudhari. Tetapi ketika dia meninggal dunia sudah madi, amilus shalihat, beramal saleh sampai akhir hayat. Minal mahdi ilal lahdi tadi. Wa tawasaw bil haqq, dalam kehidupannya yang ada di pikirannya adalah kebenaran. Yang dibicarakan kebenaran, yang didiskusikan kebenaran, membaca mencari kebenaran. Sumber pengetahuannya adalah hak, kebenaran daripada kitab suci, dan ujung daripada puncak konvergensi daripada pengetahuannya adalah sang kebenaran, Allah sebagai al-haq. Wal haq, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan sabar. Jadi pada dasarnya semua manusia berada dalam kegelapan, berada dalam kerugian, kecuali kalau dalam kehidupan dunia ini dia bergerak melampaui yang indrawi, mencapai yang bersifat gaib ataukah bersifat tidak material, tidak empirik. Jadi selalu begitu pengulainya, seperti dalam surat Tatin juga. Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana. Jadi ulangi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian kita ditempatkan di tempat yang paling di bawah. Maksudnya berdua itu jauh dari puncak. Kita ditempatkan di lapisan paling luar, yaitu alam materi. Illal ladzina amanu, kecuali kalau dia beriman. Dia naik ke atas lagi. Illal ladzina amanu wa amilus salihati, itu juga adalah fi'il madhi. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi apa kesimpulannya? Penggunaan fi'il mudhari menunjukkan bahwa anytime, kapan saja, kita harus terus-menerus memperbaiki dan berusaha meningkatkan, mengupgrade iman kita, mengupgrade amalan-amalan kita, yaitu tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya.
Sampai kapan? Sampai meninggal, sampai menjadi madhi. Ya. Sampai akhir hayat. Karena yang menentukan kita adalah akhir hayat kita. Sampai kita menutup mata kita, sampai kita menghembuskan nafas kita yang paling terakhir. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, Wajidin dulu. Fadal. Siapa duluan? Fadal Ustaz, Wajidin dulu baru Pak. Ayo, syukran Pak Nuri. Anak awalan. Ya, silakan. Ya. Ayat 10 tadi Ustaz, yang dimulai dengan a'addalahum adzaban syadida fattaqullah. Saya mungkin soal apanya mungkin bukan koreksi tapi sudah betul mungkin ya. Saya mungkin yang keliru Mama. Kata fattaqullah Ustaz, sini dituliskan bertakwa. Sebagaimana kalau arti sesungguhnya kan ini kalau kata dasarnya kan dari wikayatan, artinya senapas dengan kata ku, jagalah gitu. Nah, kalau di sini kan bicara azab di depannya nih Ustaz ya. Jadi mungkin lebih tepat dikatakan di sini jagalah dirimu gitu. Jagalah diri kalian gitu loh. Wahai orang yang berpikir gitu. Mungkin saya keliru Ustaz, tolong diluruskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya benar, yaitu kata takwa itu sebetulnya adalah menjaga diri kita. Jadi biasa diartikan bertakwa itu dengan takut misalnya kan begitu. Jadi takwa takut. Tapi takut dalam pengertian kehilangan sesuatu dalam diri kita, maka kita menjaga diri sebetulnya. Pernah kita sampaikan kalau kita takut kepada harimau kan berarti bahwa sebetulnya bukan harimaunya. Tapi kita tidak ingin kehilangan kaki kita. Kita tidak ingin kehilangan tangan kita. Karena kalau kita serang harimau, kita akan kehilangan tangan dan kaki misalnya. Maka kata bertakwalah, takutlah itu artinya bahwa jagalah. Ya, jadi takwalah. Dan ini digunakan juga pada kata-kata wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah terhadap suatu hari di mana pada hari itu tidak ada satu orang yang bisa membantu yang lain. Jadi artinya apa sebetulnya? Jagalah dirimu. Jagalah dirimu dari suatu hari di mana pada saat itu tidak bisa lagi saling tolong-menolong. Pada saat itu tidak berlaku lagi kata-kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di sana tidak ada lagi ta'awun, tidak ada lagi tolong-menolong, tidak ada lagi bantu-membantu. Semua orang pada saat itu nafsi, maka jagalah dirimu dari sana. Begitu juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wakil dari kata wakaya juga. Wakina, ya Allah, jagakanlah kami. Wakina, ya Allah, jagakanlah kami. Dari mana? Dari api neraka. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina. Faqina juga dari kata wakaya juga. Wakaya juga. Faqina adzabannar. Ya Allah, jagakan kami dari azab api neraka. Jangan sampai kami terpukau dengan langit dan bumi siang dan malam ini. Karena dimulai dengan kata-kata inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bagi mereka yang tidak ulul albab tidak melihat ini sebagai tanda kebesaran Allah, sebagai tajalli daripada Allah SWT. Yang dia lihat alam sebagai alam, yang dia lihat adalah bumi sebagai bumi, alam dan bumi adalah objek pertama dan terakhir. Dan karenanya bumi dan alam semesta, bumi dan langit menjadi objek eksploitasi oleh masyarakat modern. Dalam pandangan Islam justru bukan. Alam semesta ini adalah merupakan kendaraan untuk sampai kepada Allah, tajalli untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan Allah yang disebut dengan ulul albab siapa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita wa ma lizzalimin min ansur. Ya Allah, karena siapa saja yang kau masukkan ke dalam neraka yang kamu tidak jaga dari neraka, berarti kamu telah menghinakan orang itu dan orang itu tidak akan ada penolongnya nanti di akhirat. Berikutnya Pak Nur lagi Pak Ustaz. Silakan. Nah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Di luar batasan pembicaraan ini, saya mohon pembetulkan penafsiran silap dalam batinnya.
bahawa daripada nafs amarah, lawama, warahmah sampai kepada kamilah tadi ada 7 lapisan pada ayat 12. Dan 12 tadi insal kamilnya siap jaga untuk pelihara kita-kita yang siap dalam 7 lapisan lubuk hati terdalam tadi untuk keluar dan mi'raj ke arahnya, ke arah fana tadi. Dan ayat talak, surah talak tiba-tiba berubah daripada soal sikap kita di bumi, memperlaku baikkan kepada isteri-isteri kita yang Allah amanahkan, bukan kita punya, Allah amanahkan. Maka begitulah dalam ayat sab'a samawati dan juga wa minal ardh tadi ada cantuman antara isu dunia dengan akhirat tadi, bahawa nafs yang 7 lapis tadi kalau kita betul-betul cantumkan antara urusan dunia dengan akhirat tadi, maka para aimah akan selalu menjaga kita capai ke sana dalam ayat 12 tadi. Beri pencerahan, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak, Bang. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jiwa kita juga ada 7 lapis, sebagaimana kata-kata sabu as-samawat di sini. Kita pernah terangkan bahwa jiwa kita itu adalah bertingkat-tingkat. Paling rendah nafs kita adalah nafs amarah. Amarah itu nafs hewani, mendorong kita kepada hal-hal yang sifatnya hewaniya, baik yang bersifat hewan ternak ataupun hewan yang buas, subu'iyah. Kemudian setelah itu kita lepas daripada nafs amarah, kita sudah mulai mempekerjakan sedikit akal pikiran kita. Kita sudah mulai menyesal kalau kita telah melakukan perbuatan salah. Kita telah bersifat emosional, kita kemudian mulai menyadari itu keliru. Kita menyesal, masuklah pada nafs berikutnya. Nafs yang kedua yaitu nafs lawama. Lawama artinya menyesal. Setelah kemudian kita menyesal terus-menerus dan memperbaiki keadaan, mengkondisikan tahalli, lalu kemudian kita mulai membiasakan pikiran-pikiran baik. Apa pikiran baik itu? Banyak, tetapi core-nya, intinya, substansinya adalah cinta, kasih sayang. Maka masuklah kita kepada nafs yang ketiga, yaitu marhamah, kasih sayang. Kemudian setelah itu, setelah kita menunjukkan kasih sayang kita kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada istri, anak, tetangga kita, tapi seluruh makhluk, pada hewan-hewan, pada nyamuk. Kenapa pada nyamuk? Karena innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah menjadikan nyamuk sebagai contoh dalam Al-Quran untuk orang beriman. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Nyamuk dijadikan sebagai pelajaran oleh Allah untuk orang beriman. Nah, setelah kita menyatu dengan semuanya dengan cinta, lalu kemudian jiwa menjadi tenang. Masuklah nafs yang keempat, nafsul mutmainnah. Nah, kalau kita sudah tenang, apa yang terjadi? Kejadian-kejadian yang menimpa kita tidak ada lagi yang disebut dengan buruk, malapetaka, mudarat. Semuanya memiliki pesan-pesan yang indah dari Allah. Tidak ada lagi yang kita saksikan kecuali keindahan. Maka ridho namanya terhadap segala sesuatu. Ini nafsu ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyah. Ridho. Nah, setelah kita ridho, menerima apapun keputusan Allah, Allah melihat kita dengan cinta dan kasih sayangnya. Kalau tadinya kita melihat dengan kasih sayang, sekarang Allah melihat kita dengan cinta dan kasih sayangnya, sehingga Allah meridhoi kita. Dalam Al-Quran dikatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi kita. Nah, setelah kita sampai pada tingkat diridhoi Allah SWT, sampai kepada yang sempurna nafsnya yang ketujuh, yaitu yang disebut dengan nafs kamilah. Inilah tempatnya para nabi, para salihin dan insan kamil. Nah, dimasukkan berbahagia. Tujuan rumah tangga sebetulnya, tujuan perkawinan adalah menjadi bahtera untuk mengarungi perjalanan nafs kita tadi, dari nafs yang pertama sampai yang ke-7. Walaupun kita tidak sampai yang ke-7, tapi kita harus bergerak menuju yang ke-7. Makanya kita menjadikan mereka yang berada di yang ke-7 itu sebagai wasilah untuk sampai ke sana. Jadi rumah tangga sebetulnya adalah untuk itu sebetulnya Bapak sekalian.
Maka kemudian kalau rumah tangga ribut hanya gara-gara belum makan, tidak punya uang, suaminya dipecat dari pekerjaan, dan sebagainya, ini tidak boleh terjadi. Atau istri menceraikan, suami menceraikan istri hanya karena istrinya misalnya tidak memberikan anak. Ini bukan tujuan itu yang paling tertinggi. Tujuan tertinggi adalah menempuh perjalanan sab'a samawatin. Menempuh 7 lapis langit tadi itu. Itulah tujuan sebetulnya daripada rumah tangga. Itulah sebabnya surat dimulai dengan ayat pertama talak, 2, 3, 4 dan seterusnya, tapi diakhiri dengan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Luar biasa Al-Qur'an. Terima kasih Bapak sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin ada di screen, Ada di chat. Ada di chat, silakan. Iya. Ada di chat, ya. Hanya Mas Kaiser Bahagia di chatting ini mana nih? Tidak keluar. Iya, bentar. Udah kelihatan? Ya, sekarang udah kelihatan. Dari Pak Burhan. Pertama siapa nih? Dari Pak Dari Burhan Pak yang paling di bawah ya? Iya. Apa hubungan ayat-ayat tajalliyat dengan tajallinya manusia sebagai sebaik-baiknya penciptaan? Jadi hubungannya adalah hubungan gradasi, hubungan tashkik namanya. Jadi alam semesta atau keciptaan Allah itu bergradasi. Ada tashkik al-wujud, ada gradasi, ada gradation. Nah, gradasi ini adalah yang paling sempurna adalah manusia. Katakan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia pada ciptaan yang paling sempurna. Ya, seperti itu. Lalu kemudian kita ditempatkan di dunia ini. Jadi kita. Nah, sekarang manusia juga bertingkat-tingkat. Kenapa bertingkat-tingkat? Karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, ketika memiliki kebebasan untuk memilih, ada yang memilih banyak keburukan, sedikit kebaikan. Ada yang memilih banyak kebaikan, sedikit keburukan. Bahkan ada yang memilih hanya kebaikan dan tidak ada keburukan. Inilah yang disebut dengan insan kamil, manusia sempurna. Maka manusia juga bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling tinggi, yang paling sempurna adalah insan kamil, dan merekalah yang Allah percaya untuk menjadi perantara wasilah dengan kita, dan kita juga kepada Allah menjadikan mereka juga wasilah. Inilah makna dalam surat Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghi ilaihil wasilah. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Ada permintaan doa nih, Ustaz. Dari Pak Terima Haji. kasih Ustaz. Oh, dari Pak Haji Torpedo yang ya di paling atas. Iya, yang di atas juga ya, mohon doa dan keyakinan. Baik. Nah, sekalian ada ikhwan kita, jemaah kita yang tetap selalu ikut bersama kita, yaitu yang kita biasa panggil Pak Haji Torpedo. Nah, bulan ini Pak Haji Ahmad ini adalah ikut pemilu ataukah pemilihan umum, pemilu raya di Malaysia, menjadi salah satu calon anggota legislatif. Besok pemilu rayanya ataukah pemilu nasionalnya, pemilihan umumnya, kalau di Indonesia pemilihan umum, kalau di Malaysia pemilihan raya, pemilu raya. Maka kita doakan agar beliau besok benar-benar terpilih, atau Allah berikan yang terbaik baginya dunia dan akhirat, dan Allah pilih menjadi mewakili suara hati nurani manusia untuk menyuarakan kebenaran dan menjauhkan manusia dari kebatilan. Kita doakan secara khusus, bacakan Al-Fatihah ala hadiniya walikumidin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqi Fatimah bi'abadabnya, khususnya Allah untuk jemaah kami, ikhwan kami, Bapak Haji Ahmad Torpedo, yang besok ya Allah akan mengikuti pemilu raya. Semoga ya Allah memudahkan beliau untuk terpilih dan melapangkan dada-dada hati di dalam lingkungan wilayah konstituennya untuk memilihnya dengan ridho dan lapang dada. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana, ya Allah Tuhan kami memohon secara khusus kepadamu untuk sahabat kami, jemaah kami, ikhwan kami, Bapak Haji Ahmad Torpedo, yang besok seperti Bapak tahu akan mengikuti prosesi pemilihan umum atau pemilihan raya. Semoga ya Allah Engkau lapangkan hati-hati di dalam wilayah orang-orang yang ada di dalam wilayahnya untuk memilih beliau sebagai wakilnya menyuarakan kebenaran. Ya Allah Tuhan kami, dengan mudah-mudahan dengan cara seperti itu beliau menjadi perantara Engkau dengan manusia untuk menyampaikan kebenaran, ketulusan, keridhaan, dan keikhlasan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.